Setelah kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita mengenai godly karakter, dan kita akan melanjutkan mengenai mengatasi kesombongan. Entah sudah berapa session kita belajar mengenai mengatasi kesombongan. Nah, saya harap saya bisa selesai hari ini. Nah, saudara, mengapa kita perlu belajar mengenai hal ini, mengatasi kesombongan? Saudara, karena nomor satu, kesombongan itu melawan Tuhan. Jadi dengan kata lain, kalau kita sombong, kita ini menjadi musuh Tuhan. Karena Tuhan menentang orang sombong. Itulah sebabnya kita perlu pelajari mengenai hal ini. Dan satu hal lagi, mengapa kita harus pelajari sampai baca ayat-ayatnya semua, karena banyak orang yang sombong, dia tidak tahu bahwa dia sombong. Nah, itulah sebabnya saudara, kalau kita membaca ini semua dan mempelajari ayat demi ayat, itu membuat kita mulai berpikir, apakah saya ini sombong atau tidak ya? Apakah saya mempunyai ciri-ciri yang seperti itu atau tidak gitu. Nah, mari kita sekarang teruskan bahwa salah satu daripada tanda bahwa orang itu sombong, yaitu orang itu tidak mempunyai submission spirit. Jadi dia tidak mau tunduk kepada otoritas di atasnya. Itu adalah kesombongan. Kalau orang itu maunya melawan gitu. Kalau ada orang di atas dia yang mau memberikan restriction atau memberikan peraturan atau memberikan larangan-larangan, nah di situ langsung dia mau rebel. Nah, itu adalah ciri-ciri daripada kesombongan. Kalau orang yang tidak sombong, orang yang rendah hati, dia mau submit. Tetapi kalau orang yang sombong, dia mau melawan. Nah, itu salah satu ciri-ciri yang seringkali kita tidak sadari bahwa kita seringkali mempunyai hal yang seperti itu. Nah, mari kita melihat saudara, submission itu kenapa kita mesti belajar, kenapa kita perlu tunduk, perlu submit, karena saudara ada submission itu adalah universal principle. Dan kalau kita melihat ayat-ayat di Alkitab mengenai submission, kita akan, saudara bisa catat satu-satu dan kita akan bisa melihat ini submission di dalam Tuhan, ya, di dalam Tuhan. Submission itu ada di dalam Keluaran 20 ayat yang ketiga. Keluaran 20 ayat yang ketiga yang mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu, di hadapanku, kata Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, kata Tuhan. Jadi berarti Tuhan ingin agar di dalam hal Tuhan cuma Dia satu-satunya yang kita sembah, jangan ada Allah lain. Nah, itu submission kepada Tuhan itu di situ. Mari kita melihat submission kepada negara, Di dalam Roma 13 ayat 1, Roma 13 ayat 1 dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintahan di atasnya. Dan saudara bisa baca sendiri tulisannya. Jadi itu terhadap negara, submission terhadap negara. Nah, kita melihat submission di dalam rumah tangga kita. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-21, catat saudara, Efesus 5 ayat 21, dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Rendahkan dirimu. Jadi jangan satu sama lain mau merasa lebih tinggi sehingga terjadi pertengkaran terus di rumah. Karena yang ini mau lebih betul, yang ini lebih betul, yang ini lebih pinter, jadi akan terjadi terus-terusan kekacauan di rumah. Dan banyak orang berpikir kalau di dalam rumah pertengkaran, mereka pikir ya normal, rumah ya banyak pertengkaran. Gak normal, saudara. Kalau kita semua mau submit kepada Tuhan, kalau kita mau tunduk, merendahkan di hati kita satu terhadap yang lain, tidak akan terjadi pertengkaran. Dan kita harus mengerti bahwa pertengkaran itu bukan sesuatu yang baik terjadi di dalam keluarga. Karena di dalam Yakobus 3 ayat 16 dikatakan bahwa where there is strife, kalau ada pertengkaran, di situ ada all evil works. Jadi dengan kata lain, di dalam suasana pertengkaran, suasana keributan itu, disitulah iblis senang untuk berada di tengah-tengah situ dan melakukan hal-hal yang tanpa kita sadari akan merusak kita, akan merugikan kita. Jadi jangan membiasakan di dalam rumah tangga itu
ada pertengkaran, berbicara satu dengan yang lain dengan kata-kata yang kasar. Jangan biasakan itu. Di dalam Efesus 5 ayat 21 tadi dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Humble yourself. Kalau orang yang satu merasa lebih mengerti, let it be, biarkan. Kita bisa belajar dari sini. Kemudian kita melihat di dalam gereja, ya, submission di dalam gereja. Ibrani 13 ayat yang ke-17. Saya baca Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17. Dikatakan di sini, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi kita harus belajar untuk katakan taatilah pemimpin-pemimpinmu, sebab mereka itu berjaga-jaga atas jiwa kita. Sebab itu dikatakan bahwa dengan jalan kita submit kepada mereka, itu membuat mereka bisa melakukan pekerjaannya itu dengan gembira, bisa melayani kita dengan gembira, dan bukan dengan mangkel, bukan dengan keluh kesah. Dan hal itu tidak akan memberi keuntungan bagimu. Kalau mereka melayani dengan kesal, dengan capek, dengan sakit hati, mereka tidak akan memberikan keuntungan kepada kita. Mari kita lihat lagi submission di dalam pekerjaan, saudara, di dalam pekerjaan. Kolose 3 ayat 22. Kolose 3 ayat 22 dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu. Taatilah Tuhanmu. Nah, saudara, saya harap saudara catat ini semua, karena kalau tidak ini pelajaran lewat aja semuanya, nggak ada gunanya. Saudara dengarkan hari ini setengah jam atau berapa, tapi semua akan hilang. Sebab saya bawakan ayat-ayat ini untuk menunjukkan kepada saudara bahwa submission itu adalah kehendak Tuhan. Kita belajar submit. Kalau kita belajar submit berarti kalau kita tunduk kepada orang yang di atas kita sebagai pemimpin kita, maka kita ini merendahkan hati kita. Kita tidak sombong. Nah, sebab itu saya berikan ayat-ayat ini supaya saudara tahu, oh iya, di dalam gereja pun saya mesti belajar submit. Oh iya, di dalam negara saya mesti submit. Oh iya, di dalam rumah tangga kita perlu belajar submit. Bagaimana itu yang dikatakan submit menurut firman Tuhan. Mari kita melihat the next. Tadi Kolose 3 ayat 22 berbunyi, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu. Taati Tuhanmu. Ya. Kemudian di dalam Alkitab, mengenai Alkitab atau terhadap firman Tuhan, di dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah engkau menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Jadi kalau kita submit kepada firman Tuhan itu, kita bukan hanya dengar saja, tetapi apa yang kita dengar, kita digest, kita kunyah sampai kita mengerti, masuk hati, dan kita lakukan. Itu adalah menunjukkan submission, tunduk kepada firman Tuhan. Nah, sekarang kita melihat mengenai keuangan. Apa submission yang Tuhan suruh di dalam keuangan? Amsal 3 ayat yang ke-9. Amsal 3 ayat 9. Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jadi bagaimana caranya untuk kita memuliakan Tuhan dengan keuangan kita, dengan harta kita, yaitu dengan kita datang kepada Tuhan. Berkata terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu, berkat melalui pekerjaan, berkat melalui apa saja. Dan kita berterima kasih pada Tuhan dan kita berkata, Tuhan, apa yang Engkau ingin saya lakukan dengan ini, supaya bagaimana kita menggunakannya itu kita tunduk kepada pimpinan Tuhan itu. Nah, sekarang satu lagi, submission di dalam penyembahan. Di dalam penyembahan dikatakan di dalam Mazmur 95 ayat yang ke-6, Mazmur 95 ayat yang ke-6 dikatakan, marilah kita sujud menyembah. Nah, terusannya saudara baca sendiri di dalam Alkitab. Itu kita disuruh oleh Tuhan submit, tunduk kepada Tuhan. Nah, jadi saudara, ini adalah ayat-ayat mengenai submission. Jadi submission itu memang Tuhan suruh untuk kita submit, saudara. Nah, saudara, mari kita melihat
Mengapa kita belajar begini? Karena ini adalah kita sedang belajar untuk mengikuti jejak Yesus. Karena siapa Yesus itu? Kita lihat Yesus, dan ada yang menentang Yesus adalah antikristus. Nah, kita melihat di sini. Kalau kita melihat Yesus dan kita akan bandingkan dengan antikristus, yaitu iblis sendiri. Ya, supaya saudara bisa melihat perbedaannya, saudara bisa tulis di dalam 2 kolom Yesus Kristus dan ini antikristus. Saudara bisa tulis dalam 2 kolom itu. Dan mari kita melihat yang Yesus punyai atau Yesus Kristus punyai adalah the spirit of humility. Yesus mempunyai the spirit of humility atau roh rendah hati. Kemudian dia juga mempunyai the spirit of obedience. Spirit of obedience, roh ketaatan. Dia juga mempunyai spirit of submission. Spirit of submission, itu roh penurut. Kemudian dia juga mempunyai the spirit of lowliness. Spirit of lowliness adalah roh rendah hati. Kemudian Yesus juga mempunyai the spirit of meekness, yaitu roh lemah lembut. Itu yang ada pada Yesus. Jadi the spirit of humility, the spirit of obedience, the spirit of submission, the spirit of lowliness, and the spirit of meekness. Nah, sedangkan kalau kita melihat di antikristus, antikristus yang ada adalah roh kesombongan atau pride, roh pemberontakan, kemudian roh kecongkakan, congkak, conceit bahasa Inggrisnya. Kemudian roh mementingkan diri sendiri atau selfishness. Itu yang dipunyai oleh iblis. Jadi di dalam iblis, di dalam antikristus adalah roh kesombongan atau pride, pemberontakan, the spirit of rebellion, pemberontakan, kemudian roh kecongkakan, congkak atau conceit, kemudian roh mementingkan diri sendiri, semuanya aku. Itu yang ada pada iblis. Nah, dari sini juga saudara bisa membandingkan dan saudara lihat diri saudara sendiri. Yang mana saudara punya spirit yang mana yang di dalam saudara memimpin hidup saudara. Jadi lihat di situ supaya kita dibebaskan daripada kesombongan. Nah, mari kita melihat, kalau saudara mau lihat ayat-ayat mengenai Tuhan Yesus itu seperti apa sikap Yesus di dalam hidupnya. Kita baca dari Filipi 2 ayat yang ketiga sampai 11. Filipi 2 ayat 3 sampai 11. Di situ dikatakan bahwa dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Karena ini yang dipunyai oleh sikap Yesus. Jadi Rasul Paulus sedang berbicara kepada seluruh jemaat Filipi agar kita jangan mencari, agar semua jemaat jangan mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Itu adalah kesombongan ya. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kemudian the next dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan menjadi sama dengan manusia. Itulah Yesus. Yesus adalah raja di atas segala raja. Dia sedang duduk di atas tahta kerajaan yang memerintah seluruh dunia. Dan Tuhan Yesus mau turun ke dalam dunia ini, mengosongkan dirinya dari segala tahtanya dan kebesarannya, untuk datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, lahir di kandang domba. Seperti itulah humbleness daripada Yesus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, kalau kita melihat dari Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 11, itu sedang describing Yesus itu seperti apa. Dan kita belajar dari situ, apakah kita mempunyai sikap seperti Yesus. Nah, mari kita melihat sekarang antikristus. Ya, kita baca firman-Nya dari firman Tuhan, yaitu dari Yesaya pasal yang ke-14 ayat 12 sampai 19. Ini describing mengenai Lucifer, saudara. Dikatakan Yesaya 14 ayat 12 sampai 19. Saya akan bacakan. Dikatakan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau, katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orang yang terkurung pulang ke rumahnya? Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan, masing-masing dalam rumah kuburnya. Tetapi engkau ini telah terlempar jauh dari kuburmu, seperti taruk yang jijik, ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang dan jatuh tercampak ke batu-batu liang kubur." Ini sedang berbicara mengenai Antikris. Dia selalu berkata, aku akan ini, aku akan ini, aku akan. Semua senternya adalah dia. Itu adalah Antikristus. Sebab itu kita cek diri kita sendiri. Apakah kita di dalam hidup kita selalu semua untuk aku. Aku yang memimpin. Aku yang punya kehendak. Aku. Senternya aku. Dan kalau orang lain ditinggikan lebih dari kita, kita marah. Itu adalah sudah kesombongan. Kalau kita melihat orang lain dipuji, kita ada rasa jealous. Itu adalah kesombongan. Nah, itu kesombongan yang tersembunyi di dalam diri kita. Kita perlu cek apakah kita mempunyai kesombongan seperti itu. Dan kita harus mengerti bahwa di dalam gereja, tanpa kita sadar ada banyak orang-orang yang seperti itu. Mereka tidak mau bersama-sama dengan kita. Dia tidak mau tunduk kepada pimpinan dan sebagainya. Nah, itu sudah akan ada banyak even di dalam gereja. Sebab itu kita harus melihat semuanya itu. Jangan kita pikir bahwa orang di dalam gereja itu semuanya bagus, semuanya baik. Banyak orang yang kelihatannya rendah hati, tetapi ternyata kalau melihat dari ciri-ciri yang dituliskan di sini, ada banyak kesombongan. So itu kita kalau mau belajar, kita harus mau mengoreksi diri kita sendiri. Nah, mari kita melihat di dalam Roma 13 ayat 1 kita udah baca tadi, mengatakan bahwa semua authority yang ada itu sudah di-establish oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang establish orang tua untuk memimpin anak-anaknya. Tuhan yang establish seperti polisi, seperti raja, seperti presiden. Itu Tuhan yang sudah establish. Nah, jadi kita kan diajari untuk tunduk. Ya, tunduk kepada otoritas di atas kita. Nah, sekarang saudara, pertanyaannya, bagaimana kalau kita mempunyai otoritas di atas kita, baik itu majikan, baik itu orang tua atau raja atau presiden yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak hidup di dalam Tuhan. Jadi mereka melakukan semua seenak-enak mereka. Bagaimana dengan seperti itu? Apakah kita juga perlu tunduk kepada mereka? Submit kepada mereka? Nah, itu pertanyaan dari orang-orang yang
belajar ini, kalau saudara kritikal, saudara pasti bilang, oh tapi bagaimana, bos saya tuh bukan orang Kristen tuh, apa saya mesti nurut, begitu kan? Nah saudara, mari kita melihat yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk mempunyai spirit of submission. Nah, submission itu bukan berarti kita obedient, tunduk obedient, bukan. Submission itu adalah suatu attitude, right attitude. Submission itu adalah attitude yang benar terhadap orang di atas kita, karena dia memang dia punya otoritas di atas kita, maka kita harus mempunyai sikap yang benar terhadap mereka, bukannya marah-marah, bukannya tuding-tuding, bukannya melawan, bukan. Kalaupun kita tidak setuju dengan mereka, punyailah sikap yang baik. Nah, itu yang perlu. Itu adalah perkara the spirit of submission, bukannya harus obedient, turut menurut apa saja, disuruh apa saja. No, saudara. Mari kita lihat contohnya. Submissive spirit itu lawan dari independent spirit. Ya, independent spirit itu yang tidak mau dibawahi oleh siapapun juga. Tetapi kalau spirit of submission itu, submissive spirit itu adalah orang yang mempunyai sikap yang baik terhadap atasannya, yang tidak melawan-lawan atau apa. Belum tentu dia menurut, tetapi tidak mempunyai attitude yang sombong, mau melawan. Nah, contohnya kejadian pada waktu Firaun, ingat waktu zamannya sebelum Musa lahir. Nah, Firaun itu membunuh semua bayi laki-laki yang dilahirkan oleh orang Ibrani. Karena mereka tidak mau kalau orang Israel itu bakal makin banyak. Sebab itu semua bayi laki-laki dibunuh. Nah, saudara-saudara, kita tahu kan ada bidan-bidan yang bekerja untuk melahirkan bayi-bayi dari orang-orang Ibrani dan melahirkan di rumah. Nah, bidan-bidan itu tahu perintah daripada Firaun. Tetapi saudara, mereka tidak mau nurut. Tapi mereka tidak melawan. Tapi mereka diam-diam menyelamatkan banyak bayi-bayi Ibrani. Itulah sebabnya kita tahu Musa juga selamat. Gitu. Karena ada bidan yang tidak menurut kepada pimpinan di atasnya, tetapi dia tidak rebel. Saudara-saudara. Nah ini, dia tetap submit, tetapi dia tidak menurut. Nah di sini kita lihat. Contoh lagi, Daniel itu pada waktu dia dibawa ke mana tuh, ke Babylon ya, dan dia disuruh untuk makan makanan raja, yang banyak diantaranya itu adalah makanan yang sebetulnya tidak diperbolehkan untuk orang Israel makan. Nah Daniel, dia tidak rebel, dia tidak melawan, dia tidak marah-marah, tetapi dengan sikap yang submisif, dengan sikap yang baik, dia berkata, bolehkah kalau saya tidak makan ini? Dan dia bilang. Terus malah orang yang disuruh raja itu berkata, jangan, nanti kamu pucat. Awat gini, coba 10 hari kami tidak makan makanan raja, just makan makanan ini saja, sayur-sayuran, dan kamu lihat di dalam 10 hari apakah kami menjadi lebih lemah atau menjadi lebih kuat gitu. Dan nanti kalau sudah itu dites dulu, dia punya attitude yang baik, saudara. Jadi walaupun dia tidak menurut, tetapi dia mempunyai submissive spirit. Nah itu maksudnya. Contoh lagi, murid-murid Tuhan Yesus. Nah, pada waktu murid-murid Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid Yesus mendapat baptisan Roh Kudus, mereka mulai melayani di mana-mana, banyak orang yang bertobat. Nah pada saat itu orang Farisi berkata kepada mereka, jangan lagi memberitakan nama Yesus itu. Jangan lagi membawa nama Yesus. Kemudian mereka berkata, ya kamu pikir aja. Dia bilang gitu. Mereka gak marah-marah. Mereka tidak melawan. Dia bilang, kamu pikir saja. Siapa yang harus saya ikuti? Tuhan atau kamu? Gitu kan? Apakah saya harus menurut kepada Tuhan atau menurut kepada manusia? Mereka bertanya begitu. Nah, jadi mereka tidak menurut kepada pemimpin agama, tetapi tanpa rebellion. Nah itu adalah spirit of submission. Biar kita punya spirit of submission itu. Nah mari kita melihat, jadi
Pride itu, kesombongan itu percaya kepada diri sendiri. Suatu independent attitude yang tidak mau tunduk. Independent attitude, sudah bisa lain. Saya tidak mau nurut kamu, gitu kan? Itu adalah kesombongan. Tetapi seperti Daniel, seperti murid-murid Yesus, dia tidak sombong, tapi dia berkata, can I untuk makan seperti ini dulu? Kenapa kamu nggak coba dulu? Lihat saya. Nah, itu dengan attitude yang baik, dia bisa mengalahkan yang salah, saudara. Nah, mari kita melihat independent spirit itu seperti apa. Akan ada 5 poin mengenai orang yang mempunyai independent spirit. Orang yang mempunyai independent spirit itu biasanya bersandar kepada temporal things, bersandar kepada hal-hal yang temporal. Ya. Jadi ini materialistik dan sebagainya, uang, bersandarnya kepada hal-hal yang seperti itu. Jadi dia tidak mau bersandar kepada Tuhan, tapi bersandarnya kepada seperti itu, seperti materi, kepada uang dan sebagainya. Kemudian orang yang mempunyai independent spirit itu mempunyai lack of meaningful prayer life. Kehidupan doa mereka, walaupun dia orang Kristen, kehidupan doa mereka itu tidak berarti. Karena mereka mungkin berdoa hanya sekedar melakukan ritual, karena mereka bilang, oke, orang Kristennya harus berdoa, sebelum makan kita berdoa, sebelum tidur kita berdoa. Tapi itu hanya suatu ritualism. Tidak ada meaningful prayer life. Relationship dengan Tuhan secara pribadi, berbicara kepada Tuhan, dan juga mau bertanya kepada Tuhan, mau mendengarkan Tuhan, itu adalah spirit of dependence kepada Tuhan. Tetapi ini independent spirit, mereka nggak peduli anyway. Ya, just melakukan ritual yang harus mereka lakukan. Yang ketiga, orang yang mempunyai independent spirit itu tidak mempunyai desire untuk mempelajari firman Tuhan. Jadi nggak ada desire untuk baca firman, nggak ada. Mereka tidak mau belajar God's word, nggak mau. Sebab dia nggak mengerti bahwa ada suatu principle of the kingdom yang mereka harus pelajari. Karena mereka sekarang adalah the citizen of the kingdom of God. Tapi karena mereka tidak mempunyai submissive spirit, sebab itu mereka tidak mau mempelajari the kingdom principle. Jadi tidak ada desire untuk membaca firman Tuhan atau mempelajari firman Tuhan. Kemudian orang yang mempunyai independent spirit juga, yang nomor 4, mereka itu tidak mempunyai ability untuk develop meaningful relationship. Jadi inability untuk develop meaningful relationship dengan orang-orang di sekelilingnya. Ya hanya kenal-kenal begitu saja. Nggak punya meaningful relationship karena mereka tidak mau dependent kepada orang lain, gitu kan? Nah itu. Dan kemudian orang yang mempunyai independent spirit itu nomor 5, dia tidak mempunyai real commitment kepada Tuhan atau kepada gereja. Nggak punya real commitment. Sebab dia pikir gereja itu hanya ya sekedar untuk dia bisa pergi ikut ibadah karena ya orang Kristen ya harus pergi ke gereja gitu. Tapi tidak sungguh-sungguh mau bertumbuh, tidak sungguh-sungguh mau mengerti bahwa dia itu adalah anggota tubuh Kristus yang harus menempel, dependent kepada each other. Dia tidak punya sense yang seperti itu karena independent, dia nggak mau. Dan itu adalah tipu muslihat iblis agar supaya dia tidak ternaungi oleh pimpinan atau oleh orang-orang di sekelilingnya. Tidak ada protection buat orang itu. Orang yang mempunyai independent spirit itu mau sendiri saja. Dia mau melakukan apa yang dia mau. Sebab itu dia tidak mau dekat-dekat orang, dia tidak mau tunduk kepada gereja atau apa, karena saya nggak mau diatur gitu. Saya mau bebas dari semuanya itu. Dan iblis memang mau menarik dia untuk keluar daripada protection teman-teman seiman, protection daripada pimpinan gereja, protection daripada orang-orang yang memperhatikan jiwanya. Dia mau dikeluarkan dari situ supaya iblis bisa menjadikan orang itu sebagai mangsa. Dan kalau dia sendirian, orang ini sendirian karena independen daripada orang-orang lain, maka iblis akan gampang sekali untuk memakan dia sebagai mangsa.
Nah, itulah sebabnya saudara, orang yang mempunyai independent spirit itu basically mereka merasa tidak butuh Tuhan. Tidak butuh Tuhan. Yang dihasilkan oleh orang-orang semacam itu adalah dead work. Jadi apa yang dia lakukan semua nggak ada artinya. Dead work gitu. Jadi kebaikan yang dia lakukan pun yang dia, baik tapi dia baik. Kebaikan yang dia lakukan pun tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Itu dead work. Sebab kalau kita belajar mengenai firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, 1 Korintus pasal yang ke-13 dikatakan bahwa apapun yang kamu lakukan tanpa kasih, tanpa dimotivasi oleh Tuhan sendiri yang adalah kasih, semuanya itu nggak ada gunanya. Semua seperti gong berbunyi nyaring. Nah, sebab itu orang-orang yang independen, ya, punya independent spirit, dia tidak mau dinaungi, dia tidak mau diprotek, dia mau jalan sendiri, dia mau melakukan semuanya sendiri. Itu adalah kesombongan. Dan orang yang sombong seperti itu, Tuhan juga tidak dekat-dekat kepada orang itu. Ada ayatnya yang saya sudah berikan waktu-waktu yang lalu. Tuhan tidak dekat kepada orang yang seperti itu. Karena bahkan Tuhan menentang orang yang sombong. Nah, sebab itu kalau iblis menerkam orang itu, nggak ada yang bela, saudara. Karena memang dia tidak mau dilindungi oleh Tuhan. Nah, itulah sebabnya di dalam Yeremia 17 minggu yang lalu kita sudah baca ayat yang kelima dikatakan, terkutuklah orang yang bersandar kepada manusia, tetapi diberkatilah, Mazmur 1, diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup di dalam firman Tuhan, yang submit kepada pimpinan Tuhan, itu diberkati. Nah, itulah sebabnya saudara, biarlah pada hari ini mungkin pelajaran kita baru segini dulu, tapi saudara, saya minta saudara-saudara jangan hanya mendengarkan setengah jam ini saja, tetapi cobalah saudara merenungkan lebih dalam, ayat-ayatnya dibaca, dan saudara bisa, semuanya sudah saudara catat, kemudian saudara bisa evaluate diri saudara. Karena kesombongan itu adalah sesuatu yang bahaya buat kita, saudara. Karena kalau kita sombong tanpa kita sadari dan hidup sombong terus, disitulah Allah menentang orang sombong. Tuhan tidak suka dekat-dekat dengan orang sombong. Itu biar Tuhan saudara pelajari lagi, dan minggu depan kita akan belajar mengenai bagaimana mengatasi kesombongan. Sampai di sini dulu.